Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yuhibbu at-ta'i'in wal kafirul muhsinin wa yudha'ifu ajral muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah al-qawiyyul hakim wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar rasulullah mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, judul khutbah kita pada hari ini adalah keterangan ikhlas beramal. Saya ulangi lagi, judul khutbah kita pada hari ini adalah keteladanan ikhlas beramal. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang benar sebenar-benar. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah guna menyempurnakan keutamaan akhlak. Maka setiap muslim diperintahkan agar menghiasi dengan akhlak mulia dan budi pekerti yang luhur. Jangan tidak memotorinya dengan akhlak yang tercela. Di antara sifat terpuji yang merupakan pertanda kebenaran seorang ialah sikap ikhlas dalam beramal. Sedang di antara sifat tercela yang akan mendatangkan kehinaan bagi seorang ialah riya dan sikap suka dipuji orang lain. Sebab keikhlasan merupakan sumber kemuliaan, sedangkan dia adalah sumber kekafiran dan kesombongan. Ingatlah, sesungguhnya semua amal dibagikan untuk membangun masyarakat dan mengarahkan umat menjadi ke dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya akan mendatangkan manfaat dari Allah manakala diniati dengan ikhlas. Oleh karena itu, marilah kita gunakan sisa umur kita ini sebaik-baiknya untuk berlaku ikhlas dalam menjalankan segala tugas kita. Karena amal yang ikhlas akan menjadi modal yang paling menguntungkan bagi kita dunia dan akhirat. Marilah kita simak firman Allah dalam surat Al-Zumar ayat 11-12 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni umirtu an a'budallaha wa yusallahu wa umirtu bi an akuna awwalal muslimin. Artinya, katakanlah sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan ikhlas taat padanya dalam menjalankan agama, dan aku diperintahkan supaya menjadikan orang yang pertama berserah diri. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, banyak kisah-kisah sejarah daripada Nabi Muhammad SAW yang bercerita tentang kemuliaan orang-orang yang berlaku soleh dan mukhlis. Berikut ini adalah salah satu contoh bagi kita dari lafaz para mukhlis yang pernah dituturkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diterjemahkan dari hadis dari Bukhari dan Muslim. Ada 3 orang musafir ketika berteduh dalam sebuah gua, tiba-tiba dari atas bukit jatuh sebongkah batu besar dan menutupi mulut gua itu. Dengan tenaga penuh mereka mendorong untuk membuka, tapi sia-sia. Sedikit pun batu itu tidak berbunyi. Setelah berupaya dan putus asa, muncullah ilham di benak mereka untuk bertabakur lewat amal ikhlas yang pernah mereka lakukan untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang dari mereka mengaku bahwa dia punya dua orang tua yang lanjut usia. Keduanya yang dia sangat hormati, maka anak istrinya yang perintahkan mendahulukan kepentingan mereka.
daripada kepentingannya sendiri. Pernah suatu ketika sebulan kerja menjadikan dia dapat dua orang tua itu sudah tidur pula, dia segera memerah susu untuk minum sebanyak. Anak dan istri semua berjaga-jaga dan tidak minum dagingnya sampai datang waktu subuh. Dan orang tua itu bangun lalu ditolong meminumkan susu. Ya Allah, ia berdoa sekiranya nasibu kepada kedua orang tuaku berikhlas karena Engkau, maka buka telah batu yang untuk berdua ini seketika bergeserlah batuku, namun belum cukup untuk jalan Tuhan. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, musafir yang kedua juga mengadukan nasibnya kepada Allah. Dia pernah jatuh cinta pada seorang gadis cantik anak paman, tapi pinangannya ditolak. Suatu saat kena butuh uang, si gadis datang butuh meminjam, diberinya uang sebesar 120 dinar. Dengan imbalan itu bersama satu malam, dan ketika hasrat dan nafsu lelaki itu sudah sampai ke dalam kita sepanjang-panjang, gadis itu berujar, kamu tidak boleh menolongi cincin kecuali haknya. Mendadak bangsa terdapat nafsu yang sudah berkobar, lalu dia begitu meninggalkan itu tanpa peduli dengan uang yang telah diberikan. Diikhlaskannya sebagai sedekah. Ya Allah, tindakanmu semacam itu tidak lain kena takut kepadamu. Perkenankanlah lalu itu bergeser, namun tetap saja lubangnya belum cukup untuk mereka bisa keluar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahullah, musafir yang ketiga berdoa, yaitu meniru yang lain, bahwa dia memiliki banyak buruh dan karyawan. Pernah seorang kali malaikat datang mengambil upah terhadap, maka uang tersebut dia jadikan modal dan berkembang. Seterusnya diberikan umrah dan kami untuk disana. Setelah beberapa tahun kemudian lagi itu datang untuk mengambil upahnya dengan jujur. Si pengusaha tadi diceritakan kepadanya tentang nasib uang sampai ini menjadi ternak yang banyak. Ya Allah, lelaki itu mengambil semua miliknya tanpa satu meninggalkan. Kalau ternyata perbuatan itu tercatat sebagai amal soleh yang ikhlas, karena Engkau ya Allah, maka kumohon pintu gua ini Engkau bukakan. Alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadilah mulut gua itu mengalir lebar dan mereka selamat berjamaah bebas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, itulah contoh buah gelaran ikhlas beramal dari sebuah kisah yang indah, yang barangkali bisa memberi inspirasi pada hati kita untuk lebih memahami makna gelaran serta mencapai nilai hikmah. Oleh sebab itu, marilah kita perdagang kecepatan akal pikiran kita, dan kita buka mata hati kita untuk selalu bertafakkur tentang pentingnya ikhlas beramal dalam setiap aktivitas hidup kita. Sekarang kita perlu lebih memahami apakah ikhlas itu. Suatu hari Nabi Isa alaihi salam ditanya oleh para sahabatnya, kaum Hawariyun, apakah nikmat ikhlas itu ya Rasul? Nabi Isa alaihi salam menjawab, ialah amal yang diperbuat demi Allah, tidak suka dipuji orang. Hubungan dengan amal itu jelasnya adalah bahwa ikhlas berarti semua amal perbuatan, akal pikiran, niat orang agar ditujukan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ciri-ciri suatu ikhlasan yang sejati adalah amal perbuatan yang dapat menjadikan seorang hamba yang melakukannya sudah tidak peduli lagi adanya balasan, baik dunia maupun di akhirat. Menurut pengertian ikhlas seperti ini, maka barang siapa yang menyembah Allah dengan tujuan untuk mendapatkan senangan ilahi dan menjadi dunia, berarti dia tidak ikhlas. Karena orang yang ikhlas dan dia berbuat satu berdoa untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dicari yang dibutuhkan adalah semata-mata ridhoannya. Mereka harus benar-benar bertaubat kepada Allah
sehingga apa saja yang berbagi akan tampak kewakilannya dan kebesaran keilhasannya. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu-d-din wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahu alazim. Artinya mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas, taat kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat yang menjadi itulah agama agama. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, memang begitu berat perjuangan menuju derajat ikhlas atau murni. Namun tidak demikian tentunya bagi orang-orang mukmin yang benar-benar hidup di jalan Allah, sebagai gambaran betapa sulitnya untuk menjadi seorang murid atau orang yang ikhlas. Dapatlah kita pelajari sebuah catatan hidup dari seorang tokoh besar. Wajahul Islam Imam Ghazali, inna akhwafa ma'akhafu alaikum asyikul akhbar yakni al-riyah. Hadis riwayat oleh Ahmad. Sesungguhnya yang paling aku takuti atas kamu kalian adalah syirik kecil, yang dia akan beribadah bukan kepada Allah tapi untuk melihat orang lain. Hadis riwayat oleh Imam Ahmad. Kemudian dalam surat Al-Zumar ayat 2 Allah menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha mukhlisina lahu-d-din. Artinya maka sembahlah Allah dengan memenuhi ketaatan kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah sebuah kitab yang dapat saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita yang berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarana bittihadi wal intisam billahi nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsun rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sabiqu ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum ba'dakum binafsihi wa salamun ala nabiyil musabbihati bi kulli faqala ta'ala fi kitabihil karim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana al-muslimin wa ighfir man qadara al-muslimin wa hadithan nasaka ila yawmiddin. Allahumma ighfir lana bima syi'ta wa bima syi'ta innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aku